Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Firman hari ini dalam sebuah topik, yaitu kebijaksanaan. Kiranya program kali ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, bahkan kita banyak belajar untuk memahami bahkan merenungkan kebenaran firman-Nya. Selamat mendengarkan. Saudara, kita mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang cukup cerdas. Kelihatannya mereka tahu banyak tentang berbagai subjek dan cukup cerdas. Namun, mungkin kurang bijak dalam menjalani hidup atau mengambil keputusan. Pernahkah Anda bertemu dengan orang seperti ini? Seseorang yang sangat cerdas, intelektual, tetapi tidak terlalu bijaksana. Mari kita berbicara tentang kebijaksanaan. Dan saya ingin agar Anda memahami bahwa pada dasarnya ada dua jenis kebijaksanaan. Ada hikmat dunia, disebut saja hikmat duniawi. Dan kemudian ada juga hikmat Tuhan. Sebut saja itu kebijaksanaan spiritual. Sumber segala kebijaksanaan spiritual harus berasal dari Tuhan dan firman Tuhan. Itulah satu-satunya sumber kebijaksanaan spiritual yang dapat Anda miliki. Saya yakin bahwa tidak ada yang salah dengan kebijaksanaan duniawi. Faktanya, kebanyakan dari kita mencoba untuk belajar. Kita pergi ke sekolah, mungkin ke perguruan tinggi, dan semoga kita membaca. Saya merasa bahwa ada banyak orang yang tidak menghabiskan cukup waktu untuk membaca. Mari kita asumsikan bahwa memiliki kebijaksanaan duniawi itu bermanfaat. Yang saya maksud bukan jenis hikmat yang penuh dosa dan bersifat seksual yang memiliki dunia ini, yang ditentang oleh Alkitab karena dunia ini penuh dosa. Saya hanya berbicara tentang kebijaksanaan duniawi. Misalnya, mungkin ada baiknya jika Anda mengetahui cara mengganti ban pada mobil. Ada beberapa kebijaksanaan nyata dalam mengetahui cara mengganti ban. Ada hikmatnya dalam memilih tempat makan agar makan yang bergizi dan tidak memakan yang merugikan diri sendiri. Anda akan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah jika orang dewasa membeli sekotak coklat seberat 3 pon dan kemudian makan 1 kotak untuk setiap kali makan. Anda pasti akan berpikir ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Mereka bisa sakit karenanya dan tidakkah mereka memahaminya? Ada beberapa teknik yang kita pelajari di dunia seperti bagaimana bersikap sopan dan hormat. Kita tahu bagaimana cara mengantri dan semua itu memicu banyak ilustrasi dalam hidup saya di mana saya memimpin grup di berbagai negara dan seseorang datang dan mencoba untuk menerobos garismu. Bersyukur karena saya adalah seorang yang bertubuh besar dan saya dapat mencegah untuk memotong antrian orang. Namun, bagaimanapun juga, kita berusaha untuk belajar bagaimana bersikap sopan, dan sopan itu adalah kebijaksanaan duniawi. Saudara, kita bisa melihat dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga dalam Perjanjian Baru, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Dalam ayat-ayat ini berbicara tentang berbagai jenis hikmat. Ada kebijaksanaan duniawi dan jika hanya itu yang Anda andalkan, Anda akan mendapat masalah besar. Jika yang Anda pikirkan hanyalah agar bisa rukun dengan keluarga Anda, suami atau istri dan anak-anak Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah bersikap sopan. Anda tidak akan mencapai kemajuan apapun. Sebentar lagi akan terjadi pertengkaran. Perselisihan dan kata-kata kasar mungkin akan terlontar. Di tempat kerja atau di lingkungan Anda, jika yang Anda andalkan hanyalah kebijaksanaan manusia dan duniawi, hal itu akan berakhir dengan kekacauan. Lihat saja di sekeliling Anda orang-orang yang mencoba hidup dengan standar-standar duniawi. Mereka tidak akan melangkah terlalu jauh. Cepat atau lambat, mereka akan mempunyai masalah spiritual, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah spiritual tersebut adalah dengan kebijaksanaan spiritual. Dan Anda harus mengenal Tuhan, harus mengetahui firman-Nya,
sebelum Anda dapat memiliki kebijaksanaan spiritual. Saudara, kebijaksanaan spiritual mengajarkan kita bagaimana mengasihi bahkan ketika kebijaksanaan duniawi mengatakan bahwa kita harus membenci, kita harus membalas dan membalas. Anda harus membalas dendam. Begitulah cara dunia berbicara. Mari kita balas dendam, mari kita balas, dan jangan kita ambil tindakan ini, dan itu hanya akan membuat kekacauan. Itulah sebabnya Tuhan datang dan berkata, Dia ingin memiliki hikmat spiritual. Ini sangat berbeda dari dunia. Anda harus belajar mengasihi mereka yang mungkin membenci Anda. Mereka mungkin menganiaya Anda dan melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Tetapi Anda harus belajar melalui Yesus Kristus bagaimana mengampuni mereka, bagaimana mengabaikan mereka. Bagian pertama dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, sebelum Anda masuk ke ayat yang ke-13, berbicara tentang lidah. Saya menyarankan Anda kembali dan mulai membaca pada ayat yang pertama. Itu berbicara tentang lidah. Lidah dapat menyebabkan banyak masalah. Bayangkan saja, sarkasme di dunia, kebohongan, bagaimana orang mencoba merusak reputasi orang lain, dan bagaimana mereka menjelek-jelekan orang lain. Menguasai lidah adalah hal yang sangat penting, kata Tuhan. Ada bagian lain dalam Alkitab yang membicarakan akan hal ini. Tetapi saya ingin Anda memahaminya di sini dalam konteks di mana kita berbicara tentang hikmat. Saudara sungguh bijaksana dan bijaksana secara rohani jika Anda belajar bagaimana mengendalikan lidah Anda. Beberapa hari yang lalu saya sedang berbicara dengan seseorang dan mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai masalah yang cukup besar dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka. Karena apa? Karena orang tua mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat. Saudara-saudaranya yang lain langsung menentang wasiat tersebut dan menuduh orang yang diberi wewenang atas wasiat tersebut melakukan hal yang berbeda. Orang-orang ini berbohong kepada hakim dan menyebut orang ini dengan nama yang buruk. Saya bertanya, apakah dia menjawab kembali? Dan dia menjawab tidak. Dia tidak menjawab. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya, dan dia tahu bahwa Tuhan tidak ingin dia melakukan hal itu. Katanya, biarkanlah saja mereka bicara. Kemudian, dia menceritakan bahwa hakim sudah mengetahuinya, dan hakim mengatakan dia mengerti mengapa individu ini dipilih sebagai eksekutor, karena saudara kandungnya yang lain menyebabkan penundaan dan segala macam masalah. Hakim adalah hakim yang bijaksana. Dia melihat bahwa Algojo adalah seorang pria yang rendah hati, seorang Kristen, dan seorang pria yang penuh cinta dan pengampunan. Dan anak-anak lainnya berpikiran jahat, mencoba untuk mendapatkan uang. Mereka serakah mungkin adalah cara yang paling sederhana untuk menggambarkannya. Ketika Anda berbicara tentang hikmat Anda, saya ingin menyarankan ungkapan yang mencakup semuanya di sini, yaitu dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Mengenal Tuhan adalah permulaan hikmat. Jika Anda tidak mengenalnya dan perkataannya, Anda bahkan belum mulai menjadi bijak. Jika Anda kekurangan hikmat, kata Alkitab, mintalah itu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa ada ilustrasi yang sangat bagus dalam firman Tuhan tentang Salomo, orang paling bijaksana yang pernah hidup, karena ia cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa ketika Tuhan memberi pilihan, dia bisa meminta apa saja. Dan Salomo meminta agar Tuhan memberinya kebijaksanaan, agar dia mengetahui cara memerintah dan mengatur rakyatnya. Permintaan yang indah, Tuhan memberkatinya. Anda bisa lihat dalam Amsal. Saya akan menyarankan saat teduh untuk berdoa dalam waktu dekat. Buka saja dalam kitab Amsal setelah Anda melewati bagian pembuka yang indah. Anda sampai pada satu ayat Amsal yang memberi Anda satu pemikiran di setiap ayat. Ini sangat kuat secara positif. Ayat pembuka dari Amsal di bab pembukaan ini
seharusnya digunakan untuk mengajar remaja laki-laki. Di dalam bab tersebut banyak juga disebutkan tentang bagaimana orang akan mencoba membuat Anda menjadi tidak bermoral. Mereka akan mencoba untuk menyesatkan Anda dan mencoba untuk mendapatkan Anda terlibat dalam hal-hal yang salah. Dikatakan bahwa ada kebijaksanaan dalam mengatakan tidak terhadap hal-hal tersebut dan tetap setia pada kehendak Tuhan dan menunjukkan kasih dalam hubungan, dalam keluarga Anda, di tempat kerja, dan di gereja. Ada banyak cara di mana kebijaksanaan dapat mengekspresikan dirinya. Saudara, saya meminta Anda untuk melakukan introspeksi diri, dan jika orang mengomentari Anda, apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan menyebut Anda orang yang cerdas? Orang cerdas yang sepertinya tahu banyak? Atau jika mereka menganggap Anda pintar, tetapi secara khusus apakah mereka akan mengatakan bahwa Anda seorang Kristen? Anda dapat mengetahui dari cara mereka bertindak. Mereka mengendalikan lidahnya. Mereka tidak berteriak, marah, dan berkelahi. Anda melihat mereka mencoba berbaikan dan menunjukkan kasih. Jika Anda berada di dekat mereka untuk waktu yang lama, Anda pasti tahu bagaimana mereka berbicara tentang pengampunan dan bagaimana mereka meminta maaf jika mereka melihat bahwa mereka telah melakukan kesalahan, bahwa seseorang salah paham atau salah menilai. Anda bisa menceritakan sesuatu tentang mereka. Ini bukanlah kebijaksanaan duniawi, melainkan kebijaksanaan spiritual. Mereka tahu Tuhan, dan Tuhan hidup dalam mereka, dan mereka berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan karena mereka sangat bersyukur bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka tahu bahwa perbuatan baik mereka tidak menyelamatkan mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah tindakan belas kasihan Tuhan, dan mereka bersyukur serta berperilaku dengan kebijaksanaan spiritual. Dan saya harap Anda bijaksana secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pendengar, terima kasih karena Anda sudah mendengarkan program Firman hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.